Dan jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami hadirkan sosok inspiratif yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan kali ini ada sosok seorang petani muda yang terus aktif mengajak masyarakat dan fokus menjalankan sektor pertanian sejak tahun 2021. Nah, seperti apa perjuangannya? Berikut ceritanya untuk Anda. Nama saya Afif Amrial Basri, bersama komunitas petani muda Klaten aktif mengajak masyarakat dan fokus menjalankan sektor pertanian. Saya terlahir dari anak petani. Saya dari kecil sudah tidak asing di dunia pertanian pada umumnya. Pertanian itu sangat luas, ada peternakan, kemudian tanaman pangan, holti, perikanan, perhutanan, dan lain sebagainya. Dari kecil sampai di tingkat sekolah menengah pertama, saya sangat tidak asing di dunia itu. Kemudian saya masuk di sekolah menengah atas, kemudian perkuliahan, saya jauh dari pertanian. Nah, setelah saya lulus kuliah, saya tergabung atau masuk lagi di dunia pertanian. Saya sebenarnya anak petani, Mas. Dari kecil sampai dewasa saya tidak asing di dunia pertanian, terutama di peternakan, kemudian tanaman pangan, dan lain sebagainya. Kemudian pasca kuliah saya juga terjun di dunia pertanian lagi. Di peternakan saya sempat ikut pemerintah dalam mengelola peternakan. Nah, kemudian ada suatu potensi lagi bahwasanya orang tua saya itu punya lahan tapi disewakan. Nah, ini sangat sayang sekali. Kemudian di lingkungan kami banyak sekali limbah-limbah yang belum terolah dan itu bisa dimanfaatkan di dunia pertanian. Belum lagi melihat permasalahan-permasalahan di dunia pertanian sangat banyak. Mau nggak mau saya juga harus terjun di dunia pertanian, termasuk dalam hal ini langkanya pupuk. Nah, bagaimana caranya kami bisa membuat pupuk sendiri, dan lain lagi nanti ada benih dan sebagainya. Nah, dari situ saya mendeklar saya ingin menjadi petani. Kenapa saya memilih di pertanian? Karena saya melihat bahwasanya selama kita hidup di dunia ini, kita semuanya butuh makan. Sektor apapun semua tergantung pada pertanian, dalam hal ini pangan. Nah, terus siapa kalau tidak petani yang menanam, kita mau makan apa? Nah, melihat kondisi saat ini banyak sekali masyarakat atau bahkan anak muda yang nggak mau menjadi petani. Ke depan kita butuh makan, kita butuh pangan, harus ada orang yang mau menanam. Komunitas ini sebelumnya sebenarnya berawal dari anak-anak muda, Mas. Dari 4 orang kita jaring. Kemudian 4 orang anak muda ini memiliki latar belakang background yang berbeda-beda, tetapi memiliki frekuensi atau tujuan yang sama, yaitu mengajak anak-anak muda atau masyarakat di Kabupaten Klaten untuk mau kembali bertani. Itu pertengahan tahun 2020. Kemudian kami melakukan kegiatan-kegiatan, dan singkat cerita tahun 2021 kami membentuk kepengurusan komunitas petani muda Klaten, dan alhamdulillah komunitas ini sudah resmi, sudah disahkan oleh Dinas Kabupaten Klaten bulan Agustus tahun 2021, dan awal Januari tahun 2022 kami sudah resmi diakui Kemenkumham atau Negara Republik Indonesia. Total anggota kalau saat ini sudah ada sekitar 200-an, Mas. Itu anggota komunitas petani muda Klaten dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Di Klaten itu ada 26 kecamatan, jadi tiap kecamatan kami ada anggotanya. Yang ke depan nanti kami memiliki cita-cita juga di tiap kabupaten, di kecamatan itu nanti ada base campnya. Kami sudah ada kepengurusannya dan kegiatan-kegiatan sudah diurusi tiap divisi-divisi. Kalau boleh cerita, yang pertama divisi pendidikan dan pelatihan, kami sangat masif
setiap bulan kami mengadakan ngobrol pertanian atau disingkat ngoper. Saat ini sudah ke-9 dan besok bulan ini akan mengadakan yang ke-10. Itu kita diskusi terkait dunia pertanian seperti itu. Kita sharing ilmu-ilmu baru, teknologi baru, cara budidaya yang lebih efektif dan efisien seperti itu. Jadi seputar dunia pertanian kita obrolkan di program ngoper tersebut. Yang pertama, untuk khusus anggota, kita penggalian potensi, minat bakatnya di apa. Misal teman-teman fokus pengen buat kompos, kita dampingi, kita latih dari sisi teknologi, kita dampingi agar teman-teman anggota atau pengurus ini benar-benar bisa ahli dalam hal bidang tersebut. Kemudian untuk teman-teman masyarakat umumnya, termasuk kelompok tani, kelompok ternak, kita ada pendampingan juga, mulai dari budidaya padi atau mengolah kotoran sapi, kemudian cara budidaya holti dan lain sebagainya, menyesuaikan kebutuhan atau kondisi yang ada di wilayah. Mengajak anak muda ini suatu tantangan yang luar biasa. Tidak semua anak muda melirik di dunia pertanian karena mayoritas di tempat kami itu lebih suka ke industri atau kantor dan lain sebagainya. Tentu kami sering safari di berbagai kecamatan, di berbagai pertemuan, kita selalu mengajak. Kemudian satu sisi kami juga praktek sebagai petani agar apa? Agar yang lain, teman-teman petani yang sudah minat ini mau meniru budidaya atau cara bertani yang kami lakukan. Karena dengan kita bisa meneladani atau memberikan contoh kepada petani yang lain, otomatis petani-petani yang lain itu akan mengikuti kami dan belajar kepada kami. Kalau saya hariannya itu fokus di petani tanaman hias, Mas. Kemudian saya bersama tim itu membentuk suatu lembaga dalam hal ini menangani perkomposan atau perpupukan, Mas. Kemudian bersama teman-teman komunitas ini kami mendampingi pada para petani sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di wilayah. Mulai dari pendampingan membuat pupuk, mendampingi membuat pakan ternak, kemudian mendampingi cara membuat pasca panen dan lain sebagainya. Tantangan untuk komunitas petani muda Klaten ini tidak semua orang mau bertani karena memang mindset kebanyakan orang itu bertani itu barangkali kotor, kemudian hasilnya sedikit seperti itu, dan mindset orang-orang tua juga tidak mengarahkan anaknya untuk kembali bertani. Nah, ini tantangan yang sangat luar biasa. Kita sering mengadakan event seperti atraksi, jadi kita langsung terjun ke lapangan, kita praktek mulai dari mengolah lahan, kemudian atraksi nandur bareng, nandur padi seperti itu, kemudian cara membuat pupuk organik baik dari vegetatif ataupun generatif. Kami dari komunitas mengadakan event, Mas, seperti atraksi itu kita langsung terjun di lapangan, yaitu cara menanam padi, kemudian olah lahan, kemudian membuat pupuk organik baik vegetatif atau generatif. Jadi dengan cara memberikan contoh dan praktek langsung, kemudian hasilnya juga bagus, saya kira itu nanti menjadi magnet untuk anak-anak muda mau gabung atau terjun di dunia pertanian. Harapan saya untuk teman-teman petani muda dimanapun Anda berada, wabil khusus di Kabupaten Klaten, ayo apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, mari timbulkan niat untuk mau menanam, untuk mau bertani. Tidak hanya bertani di sawah, tapi kita bisa beternak, kemudian bercocok tanam di perkebunan atau di lahan pekarangan, kemudian ataupun bisa bagaimana caranya mengolah hasil pertanian, ataupun bisa bagaimana caranya menjual hasil dari pertanian. Jadi kita bisa berbagi peran. Kemudian kita juga harus, anak muda harus siap sedia manakala ke depan kita akan isunya kan krisis pangan. Nah, ini bagaimana caranya kita harus siap dan
mampu ke depan menghadapi tantangan krisis pangan di dunia ini. Pada saat pandemi, saya kira sektor yang paling meningkat malah justru di dunia pertanian dibanding di dunia yang lain atau di sektor yang lain. Karena apa? Karena semua butuh pangan, butuh makan. Kalau dunia atau sektor pertanian ini mengalami kemerosotan, barangkali manusia sudah mati kan gitu. Nah, pada saat corona kami justru malah makin gencer, makin meningkat dari segi produktivitasnya, kegiatannya, aktivitasnya, kami malah justru mengalami peningkatan. Saya kira kebijakan-kebijakan banyak sekali ya, mulai dari lahan atau pupuk atau pasca panen, saya kira banyak sekali. Barangkali kami soroti terkait pupuk ya, dalam hal ini produksi tanaman. Subsidi sekarang dibatasi ataupun pupuk mulai langka ataupun harga yang berubah. Saya kira petani muda Klaten itu tidak masalah karena kami bisa berinovasi membuat pupuk sendiri. Justru pemerintah itu harus hadir dalam pasca panen. Bagaimana harga bisa terjamin? Bagaimana hasil pertanian di manapun berada, khususnya di Klaten, ini layak dan ada nilai ekonomi. Jangan sampai ada hasil pertanian di lokal tapi malah gencar impor. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Saya kira pemeran pemerintah sudah bagus, tapi alangkah bagusnya kami survei rata-rata teman-teman petani sepakat jaminan harga pasca panen itu lebih prioritas daripada subsidi pupuk.